Tinggi kali ini. Bisa diambil aja. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, anak-anak muda, adik-adik saya yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Karena kita pada kesempatan hari ini berjumpa merupakan bagian ketika kita dikabulkan doanya oleh Allah tanpa kita sadari. Karena ada salah satu doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, tapi sering sekali kita tidak merasa kalau kita sudah dikabulkan oleh Allah kalau duduk di majelis ilmu. Apa doa yang Allah kabulkan dari kita kalau kita sudah duduk di majelis ilmu? Yaitu ketika kita selalu fasih mengucapkan doa dan merangkai permintaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kepada kami kebaikan di akhirat. Persepsinya kita ini kalau disebut hasanah itu adalah mobil yang mewah, rumah yang megah. Salah. Kalau kita membuka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, kita jumput pendapatnya Hasan Al-Basri, kita akan mendapati hasanah itu artinya bukan harta, bukan pula materi. Tapi artinya hasanah itu adalah dua. Ketika kita diberikan ilmu, lalu ilmu yang kita dapatkan sesuai dengan kitabullah dan sunnah, lalu ilmu itu membidani amal soleh yang kita lakukan pada kehidupan, itulah yang disebut dengan hasanah yang kita minta. Karena orang itu tidak akan mendapatkan hasanah di akhirat sampai dia mendapatkan hasanah di dunia. Dan inilah yang kita syukuri pada kesempatan sore kali ini kita berjumpa dan kita bersyukur bahwasanya kita diberikan oleh Allah terkabulnya doa ketika kita duduk di majelis ilmu. Walaupun ini hari kerja sore hari, tapi ternyata Masya Allah antum tetap datang ke kajian ini. Bukan karena yang ngaji itu bukan tidak punya pekerjaan. Dan bukan pula yang ngaji itu pengangguran. Tetapi sesungguhnya yang ngaji adalah mereka yang ngerti mana yang harus diprioritaskan dalam hidup. Dan inilah yang merupakan sesuatu yang kita syukuri ketika kita selalu bersyukur mendapatkan Allah yang sempurna dalam nama dan sifatnya. Kepada Allah kita bersyukur. Dan orang mukmin itu tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Dan bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya kita berjumpa kembali. Kelihatannya sudah bertahun-tahun kita tidak berjumpa. Padahal baru kemarin. Itulah hati kalau sudah saling mencinta dan mendamba. Pertemuan terpisah baru 3 hari tapi terasa 3 abad. Lebay itu. Tetapi kita memang baru berpisah dari hari Ahad kemarin. Saya pergi ke Duri dan saya pergi ke Dumai. Saya melewati Onak dan Duri. Saya baru tahu ada Onak dan Duri setelah ada kota Duri. Kemudian akhirnya ke Dumai dan akhirnya kembali ke sini sebelum nanti 5:30 saya harus berangkat ke bandara. Tapi senang sekali berjumpa dengan semuanya. Walaupun ini di hari kerja, satu kebiasaan Fodamara mengadakan kajian tidak pada hari Sabtu dan Ahad. Di hari weekdays, tapi ternyata weekdaysnya ini Masya Allah tetap ramai dengan orang yang datang, menunjukkan kepada kita Pekanbaru itu memang tanahnya para ulama dan orang yang cinta kepada Islam, insya Allah. Allah, kaget saya. Di depan saya langsung. Semoga Allah mengampunimu, akhi. Masya Allah. Allah rahmati beliau dalam kebaikan, insya Allah. Waktu kita tidak banyak. Sebenarnya kajian kita ini termasuk kajian yang cukup sangat detail untuk kita sampaikan. Karena ini merupakan kelanjutan dari kajian kita yang diselenggarakan oleh Madinah beberapa hari yang lalu. Di Madinah mengadakan kajian lelah berpisah, mari berjamaah. Kemudian di sini sahabat-sahabat hijrah mengadakan kajian bertemu di dunia, bertetangga di surga. Sebenarnya ini ada kaitannya. Dan ini harusnya kajian yang cukup panjang untuk kita pelajari. Tapi walaupun tidak panjang waktu yang kita miliki, kita tetap ingin menyampaikan supaya materi ini tetap kita fahami. Karena sesungguhnya yang kita inginkan adalah ketika kita telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita ingin betul. Iman inilah yang menjadikan kita bersaudara.
Iman itu merupakan mahar terindah untuk menjadikan kita saling bertemu dan saling mengikat hati. Dan iman itu adalah perkara yang paling pantas menjadikan kita saling mencintai walaupun terkadang ada perbedaan yang terjadi di antara kita. Karena yang mempersaudarakan kita bukan manusia, yang mempersaudarakan kita bukan syaitan dan iblis, tetapi yang mempersaudarakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang senantiasa kita imani dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas tentang itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Apa sih pentingnya bagi kita dalam kehidupan beribadah kepada Allah itu membutuhkan teman-teman kita yang lainnya? Kenapa kita dalam beriman tidak menjadi pejuang tunggal? Tidak kemudian bisa hidup sendirian, kita tutup rumah kita dan kita hidup dengan apa yang kita mau tanpa kita bertemu sama orang lain. Kalau kita mengerti bahwasanya kita dalam iman itu diwajibkan oleh Allah untuk bertemu dan untuk bertegur sapa. Dan kita diwajibkan oleh Allah untuk saling mengenal. Dan tentunya setelah mengenal kita diwajibkan untuk saling mencintai. Apa pentingnya bagi kita di dalam iman itu harus bertemu dengan orang yang beriman yang lainnya? Ini pertanyaan pertama yang harus kita jawab. Ketika kita ingin menjawab pertanyaan ini, jawabannya sederhana. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak bisa hidup sendirian dalam imannya. Karena sekuat apapun kita dalam iman dan takwa, tapi kalau kita sendirian, lama-lama kita akan tergerus. Layaknya tembok yang terbentur dengan samudra air laut, lama-lama tembok itu akan rusak karena tidak kuat menghadapi benturan air yang di dalamnya ada garamnya. Sama pula iman itu tidak bisa menjadikan kita sendirian. Makanya Nabi Musa ketika beliau menjadi seorang rasul ditemani Nabi Harun. Nabi Dawud ditemani Sulaiman. Nabi Ibrahim ditemani dengan Ismail. Bahkan Rasulullah sendiri pun ditemani Abu Bakar dengan Umar. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kualitas iman itu tidak akan sempurna sampai kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang membantu kita dalam proses kita beribadah kepada Allah. Makanya doanya Nabi itu indah. Kalian pasti tahu Nabi itu meminta kepada Allah itu 3 cinta. Cinta apa itu Ustaz? Cintanya Fatimah, cintanya ini? Bukan. Tapi 3 cinta yang diminta Nabi itu sebagaimana tercermin dalam riwayat Imam Ahmad. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Rasulullah itu menggambarkan betapa butuhnya beliau dengan orang lain. Walaupun beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Ketika kita memahami apa yang diminta beliau ketika meminta 3 cinta. Bagaimana terjemah dari doa yang tadi kita sebutkan? Nabi itu berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Soroti nomor 2. Ternyata Nabi bukan hanya meminta cintanya Allah, ternyata Nabi bukan hanya meminta cinta dari amal yang paling dicintai oleh Allah, tapi Nabi juga meminta cinta orang yang mencintai Allah supaya beliau juga mendapatkan cinta dari orang yang mencintai Allah dari kalangan orang yang solih. Berarti menunjukkan kepada kita, iman itu tidak bisa menjadikan kita sendirian, tapi iman itu menjadikan kita harus bertemu orang lain supaya orang lain itu bisa membantu kita dalam keimanan. Kenapa orang lain itu penting, Ustaz? Iya, karena orang lain itu melihat titik lemahnya kita yang tidak bisa kita lihat secara pribadi. Karena banyak di antara persoalan kehidupan kita itu tidak bisa kita lihat sendiri, harus orang lain untuk melihat kita. Kalau antum punya jerawat, itu biasanya tidak bisa ngelihat kecuali orang ngomong, jerawatnya gede banget kamu sebelah kanan. Baru kita ngerasa gitu. Dan itu yang melihatnya orang lain. Sama pula ketika kemudian kita dalam kehidupan iman itu ada titik lemah yang tidak bisa kita lihat kecuali yang melihatnya orang lain. Makanya orang paling kuat sekalipun itu pun masih memerlukan orang lain. Kalian tahu Mike Tyson? Mungkin tidak tahu. Anak milenial tidak tahu Mike Tyson. Taunya McGregor. Kalau saya anak 90-an akhir tahun 2000-an. Kalau Mike Tyson itu, kalau kalian paham sejarahnya, Mike Tyson itu pernah dinobatkan menjadi orang yang paling kuat di atas muka bumi ini. Itu sekali mukul, Masya Allah itu. Setingkat kayak Bruno dan lainnya itu, sampai terpental beberapa meter. Karena saking kuatnya. Kalau ninju antum enggak usah ngomong lah. Insya Allah langsung sholat jenazah kita. Tapi ternyata seorang Mike Tyson itu tidak bisa menjadi seorang Mike Tyson kecuali Mike Tyson itu ada satu pelatih yang membuat dia sukses.
Dan dunia itu mengakui seorang Mike Tyson itu ada satu orang yang selalu bersama dan mendukung karirnya Mike Tyson itu berhasil. Siapa? Seorang yang tua, bungkuk, kemudian alisnya itu sudah beruban, keriput itu kulitnya, dan orang itu dinamakan D'Amato. Itulah pelatihnya Mike Tyson. Pelatihnya Mike Tyson itu jangan antum kira itu lebih kuat daripada Mike Tyson. Enggak, orang tua, bungkuk, kemudian beralis itu kemudian ini. Alis matanya itu sudah beruban. Tapi ternyata justru karirnya Mike Tyson itu melonjak tinggi ketika D'Amato masih hidup. Dan kemudian akhirnya Mike Tyson itu turun drastis semenjak kematian D'Amato. Puncaknya kekalahan Mike Tyson ketika kalah di Jepang pada ronde yang ke-8 oleh Michael Douglas. Kenapa seorang Mike Tyson itu butuh D'Amato? Iya. Karena D'Amato melihat sisi lemahnya Mike Tyson yang tidak pernah dilihat oleh Mike Tyson ketika di atas ring. Sebagaimana seorang Ronaldo, sepintar apapun Ronaldo, ketika dia bermain dalam satu klub bola, masih butuh pelatih. Butuh pelatih, walaupun pelatihnya dulu ketika bermain di bola, di grup bola, tidak pernah menang Piala Champion dan tidak pernah menang Piala Dunia. Tapi dia bisa melatih Ronaldo. Kenapa kok bisa melatih Ronaldo dan Ronaldo menerima pelatihnya tidak pernah memegang Piala Dunia ataupun memegang Piala Champion? Karena sesungguhnya pelatih itu melihat sisi lemah yang tidak pernah mampu dilihat oleh seorang Ronaldo ketika di lapangan. Paham atau tidak paham? Paham insya Allah ya. Nanti jangan pulang tanya, tadi tentang apa? Ronaldo sama Mike Tyson. Ini contoh. Ini contoh. Maka disitulah kemudian akhirnya kita mendapati, itulah yang kita harus mengerti. Kenapa dalam kehidupan iman kita, penghambaan kita kepada Allah, kita perlu orang lain. Sebagaimana Mike Tyson perlu D'Amato, sebagaimana Ronaldo itu perlu pelatihnya yang saya tidak kenal pelatihnya siapa. Itu menunjukkan kepada kita dan membuka serta memberikan pencerahan kepada kita. Orang beriman itu tidak bisa sendirian. Sampai Nabi aja meminta cintanya Allah dan cinta orang yang mencintai Allah. Menunjukkan Nabi saja fakir kepada orang lain ketika kemudian beliau butuhkan cintanya orang solih. Supaya orang solih itu membantu beliau di dalam keimanan kepada Allah dan menguatkan. Karena apa? Kita bukan manusia super, kita bukan Superman, kita bukan Batman. Yang setiap waktunya kita kuat. Tapi kita tetap manusia biasa yang kadang melakukan kesalahan, kadang kita futur ketika kita lemah iman, terkadang kita melakukan satu dosa dan perlu orang lain untuk melihat dosa yang kita lakukan, titik lemah yang kita kerjakan, supaya ketika orang soleh itu melihat kekurangan kita, diulurkan tangannya untuk menggapai tangan kita, supaya kita keluar dari kubangan dosa dan maksiat. Itu tidak bisa dilakukan kecuali antum dan saya berteman sama orang soleh. Berarti kemudian berteman sama orang soleh itu penting? Penting. Kalau kita tambahi, apa tambahannya Ustaz? Selain dari alasan yang antum sampaikan banyak. Dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan salah satu alasan yang lainnya itu adalah karena kalau kita mendapatkan orang soleh, bukan hanya orang soleh dan sahabat hijrah kita itu akan membantu kita untuk melihat titik lemahnya kita. Tapi sahabat hijrah kita itu pun kemudian juga akan memberikan kepada kita syafaat. Karena nanti ada orang yang dimasukkan surga bukan karena puasanya, bukan karena sholatnya. Ada orang yang dimasukkan ke surga bukan karena umrohnya, tapi ada orang yang ditakdirkan masuk surga disebabkan karena dia mendapatkan syafaatnya orang yang sholih, yang turun ke neraka untuk mengingat siapa teman-teman yang dulu pernah dia ingat ketika pernah berjumpa dengan mereka ketika kebaikan di dunia. Dan itu pasti hadisnya antum sudah sering dengarkan dalam riwayatnya Imam Ahmad. Makanya penduduk surga nanti berkata, aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, mana teman kami yang dulunya sholat sama kami, puasa sama kami, beramal soleh sama kami. Allah mengatakan haula ifinnar, mereka yang kamu tanyakan itu berada di dalam neraka. Ini hadisnya kan terkenal. Lalu kemudian Allah itu mendapati mereka pengen ketemu teman-teman mereka yang dulu bertemu dalam kebaikan. Allah memberikan sebuah keterangan. Akhrijuhum mimman kana fi qalbihi misqala dinarin min imanin. Keluarkan teman kalian yang pernah kalian jumpai dalam sholat, puasa dan amal soleh itu. Kalau di dalam hati mereka ada iman seberat 1 dinar. Seberat 1 dinar, Masya Allah. Masalah kemudian mereka itu ke dalam neraka, dilihat mana teman-teman mereka yang ada di dalam neraka yang memiliki iman seberat 1 dinar. Dan antum harus paham, orang yang di dalam neraka itu ada 2, ada ahlul khulud, ada ahlul ghairul khulud atau ahlul mu'aqqad. Ada orang yang di dalam neraka itu khulud, dia itu kekal, ada orang yang di dalam neraka itu tidak kekal. Bagaimana
orang-orang yang solih ketika memberikan syafaat sama temannya untuk membedakan? Gampang, dari wajahnya yang terbakar atau tidak. Karena orang yang kekal di dalam neraka itu wajahnya terbakar dari ujung rambut sampai ujung jempol. Siapa mereka? Munafik, orang kafir, dan orang musyrik. Orang yang tidak munafik, orang yang tidak musyrik, orang yang tidak kafir dijebloskan ke neraka untuk dicuci dengan dosa yang dia lakukan. Tapi yang membedakan mereka dengan orang yang kekal di dalam neraka itu apa? Wajahnya mereka dibuat oleh Allah bercahaya. Rambutnya boleh gosong, tangannya boleh gosong, kakinya boleh gosong, tapi wajahnya tetap bersinar. Karena pakai pon Ustaz? Enggak. Itu karena wajah dipakai bersujud ketika di dunia. Makanya sujud itu tanda bekasnya itu bukan hitam di jidat, tapi tanda sujud itu bekasnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah itu apa? Tanda sujud, min athari sujud itu adalah nanti bercahaya pada waktu hari kiamat. Lalu mereka masuk ke neraka, dia ini teman saya, dulunya sholat sama saya. Dulunya kalau sholat itu setiap saya salam, dia pasti berdiri lagi, karena dia pasti masbuk. Nah, gitu. Tapi dia teman saya nggak nyindir antum. Ini teman saya dalam puasa, walaupun kadang-kadang kalau puasa ngelewatin perempatan jalan, ngelihat es teh manis berembun dikit, batal puasanya. Ini teman saya. Ini kalau kemudian kajian tidur, bangun-bangun kafaratul majelis. Nah ini semuanya diingat dan akhirnya mereka akan dikeluarkan dari neraka menuju ke dalam surga. Masuknya mereka ke surga dalam riwayat Imam Ahmad itu bukan karena sholatnya saja, bukan karena puasanya. Tapi mereka masuknya ke dalam surga itu disebabkan karena mereka mendapatkan teman dan sahabat hijrah ketika di dunia. Ketika teman itu mereka temani dan mereka akrab dalam kehidupan di dunia. Ini alasan yang kedua. Belum lagi ditambah lagi dengan alasan kenapa kita butuh orang solih Ustaz dalam kehidupan iman kita. Butuh sahabat, butuh partner kebaikan dalam penghambaan kita kepada Allah ketika kita bertemu di dunia. Tentunya alasan yang ketiga, kalau antum dan saya disolati 40 orang yang solih, yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Siapapun orang yang ketika terbujur kaku, menutup mata, tercabut ruh dari jasadnya, kalau dia disolatkan sama 40 orang solih yang tidak berbuat syirik kepada Allah, 40 orang solih itu nanti akan memberikan syafaat kepada jenazah yang mereka solatkan. Arba'una rajulan la yusyrikuna billah. Jadi kalau antum ngecek, jadi kalau kita kenalan, kalau kenalan itu sebenarnya sedang kita pilih orang yang akan mensolati kita sebenarnya akhi. Antum silahkan kenalan sama siapapun, sama peminum khamr silahkan kenalan. Tapi ingat ya, siapapun yang antum ajak kenalan, antum tuh sebenarnya sedang memilih dia untuk mensolati antum nanti kalau meninggal. Nggak usah ngomong itu pas kenalan ya. Jadi saya itu kenalan tuh supaya nanti sholatin saya. Nggak usah gitu. Tapi sebenarnya ketika kita bersalaman dan kita kenalan, sebenarnya kita ini sedang memilih dia untuk mensolati kita. Karena saya kalau disolati sama 40 orang solih ini, kok antum 40 orangnya tidak berbuat syirik kepada Allah, illa syafa'ahumullahu yaumal qiyamah. Maka kata Nabi, orang yang disolati 40 temannya, yang teman-temannya 40 itu tidak berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya mereka akan mendapatkan syafaat dari 40 orang yang mensolati dia ketika dia dalam kondisi sudah meninggal dunia. Loh Pak. Dan itu luar biasa. Itulah yang menjadikan kita akhirnya faham. Komitmennya orang kalau beriman sama Allah dan pengen menggapai surga. Masuk surga itu tidak bisa sendirian. Karena surga itu terlalu luas kalau ditempatin hanya kita sendiri. Jangan kemudian pengen masuk surga itu sendirian. Semuanya disesatin. Pengennya dia doang yang masuk surga. Surga itu terlalu luas kalau hanya ditempatin oleh 1 dan 2 orang. Setelah kita paham bahwasanya ternyata kebutuhan kita dalam iman harus ketemu sama orang solih, berarti harus ada ikhtiar. Kita harus berkenalan, kita harus bertemu, kita harus berjumpa, dan berjumpunya sama orang solih itu di tempat baik. Dan salah satu tempatnya bertemu sama orang solih itu di mana? Salah satu tempat bertemunya orang solih itu ya di majelis ilmu. Ketika kita kemudian sudah menyadari tempat untuk menjadikan kita ketemu orang solih itu di majelis ilmu, maka kemudian harusnya ilmu itu menjadikan kita saling bersaudara. Itu kan harusnya begitu. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada nabi, tidak ada laki-laki yang paling getol bagaimana mempersaudarakan kita kecuali laki-laki itu bernama Muhammad bin Abdullah, khatamun nabiyyin wal mursalin. Jadi kalau kita kemudian akhirnya sepakat, saya akan nyari teman. Kenapa kamu nyari teman dalam proses hijrah kamu? 1,
karena bisa melihat titik lemahnya saya. 2, supaya mendapatkan syafaatnya hari akhirat. 3, supaya mendapatkan syafaat ketika disolati. Maka proses kita ketika sudah menyadari poin itu, maka kita datang ke majelis ilmu. Kenapa? Majelis ilmu adalah salah satu tempat kita untuk kemudian mencari saudara. Maka ketika proses kita, ketika sudah paham bahwasannya di majelis ilmu kita nyari saudara, yang kita harapkan saudara itu akan melihat titik lemahnya kita. Saudara yang kita temukan itu akan menjadi sebab syafaat dalam kehidupan akhirat kelak kita nanti. Maka Masya Allah, harusnya kita paham, ternyata di majelis ilmu kita harus betul-betul paham. Harusnya majelis ilmu kalau benar, maka majelis ilmu itu harusnya mempersaudarakan kita, dan majelis ilmu itu harusnya tidak boleh menjadikan kita bermusuhan selama kita sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi maaf, kemarin saya sampaikan, tetapi akhirnya yang kita dapatkan itu malah ironisnya, sebaliknya. Hari ini kita mendapatkan majelis ilmu sudah ada di mana-mana, bertebaran di mana-mana, bagaikan jamur di musim hujan. Itu majelis ilmu sekarang banyak. Komunitas-komunitas agama sangat berjamuran di mana-mana, bagaikan gorengan di pinggir jalan saking banyaknya. Tapi seiring dengan banyaknya majelis ilmu yang harusnya menjadi tempat yang nyaman untuk mencari saudara, tetapi justru kita mendapatkan kenyataan sebaliknya. Justru dengan banyaknya majelis ilmu, yang harusnya majelis ilmu itu menjadi majelis jembatan untuk mempersaudarakan antara orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya, tapi justru yang kita sedihkan, banyak sekarang majelis ilmu tetapi akhirnya juga banyak permusuhan. Dan kita patut bertanya-tanya, kenapa ya setiap orang ngaji ketika dia ingin paham bahwasanya dia ingin memiliki sahabat hijrah, tapi kenyataan yang dia dapatkan justru malah sebaliknya. Banyak majelis ilmu itu bukan menjadikan kita bersaudara, tapi justru majelis ilmu itu menjadikan kita saling bermusuhan. Berapa banyak orang yang ketika dia belum duduk di majelis ilmu ramah, tapi setelah duduk di majelis ilmu kasar. Berapa banyak orang yang sebelum duduk di majelis ilmu maka lembut, membuat status saja lembut, Masya Allah. Ini sahabat hijrah di sini itu kan Masya Allah ya, Ustadznya lembut-lembut banget itu. Saya dari tadi ngeliat itu. Silahkan Ustadz, Masya Allah ya. Tapi ternyata ketika kita mendapati banyak orang yang duduk di majelis ilmu setelah sebelumnya dia lembut, tapi setelah dia masuk ke majelis ilmu itu kadang-kadang malah kasar. Yang dulunya tidak pernah berkata kasar sama orang tuanya, jadi berkata kasar sama orang tuanya. Yang tidak pernah mendikte, akhirnya mendikte. Yang tidak pernah main vonis, akhirnya main vonis. Dan ironisnya, justru kita temukan itu bukan di majelis, kita temukan itu bukan di terminal dan bukan di tempat-tempat yang banyak premannya. Tapi justru yang kita kemudian sedihkan, banyaknya permusuhan itu terjadi di tempat majelis ilmu. Harusnya tempat yang paling adem untuk mencari saudara, harusnya tempat yang paling nyaman ketika mencari orang yang beriman untuk kita jadikan sahabat. Tapi ironisnya, justru di majelis ilmu yang sudah bertebaran di mana-mana, kita malah mendapatkan banyak musuh. Dan kita khawatir nih kalau kemudian kita semacam itu, bisa jadi kita ketemu di dunia tapi kemudian akhirnya menjadi musuh di akhirat. Karena orang yang kita harus paham ya, konsep pertemuan itu ada yang ketemu di dunia, ketemu di akhirat rukun. Ada yang ketemu di dunia tapi kemudian di akhiratnya bermusuhan. Al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kan Allah menyampaikan dalam surat Az-Zukhruf, berapa banyak orang yang saling mencintai ketika di dunia saling mencintai, ketika di akhirat itu menjadi adu musuh. Lah kita itu tidak ingin ketemu di dunia kemudian menjadi musuh di akhirat. Karena bermusuhan di akhirat itu melelahkan. Wong bermusuhan di dunia aja melelahkan kok. Berapa banyak orang yang harus buang muka kalau ketemu saudaranya itu. Capek pegel itu kalau setiap buang muka. Dan itu kemudian ada di dunia. Loh, kalau di dunia bermusuhan itu capek, apalagi ketika nanti di akhirat. Lah pinginnya kita, kalau kemudian kita paham bahwasanya kita butuh teman dalam hijrah, menemani kita dan menjadi partner akhirat kita menuju kepada ridhonya Allah, kita pinginnya itu ketemu di dunia bertetangga di surga. Itu yang kita inginkan. Karena orang mukmin dengan orang mukmin itu kan harusnya bersaudara. Tapi kita tidak boleh nafikan bahwasanya kenyataan hari ini yang harus kita selesaikan dan harus segera kita obati, yaitu adalah banyak orang yang ketemu di majelis ilmu, walaupun terkadang beda majelis ilmunya, tapi ternyata mereka saling bermusuhan. Dan itu kenapa? Dan kita tidak ingin fenomena yang semacam ini tuh merambah kemana-mana jadi penyakit kanker yang akhirnya menggerogoti satu persatu kekuatan yang kita miliki.
Dan yang paling khusus kalau kemudian kita saling memusuhi ikhwan, itu menggerogoti amal soleh yang kita lakukan. Hijrah kita belum tentu diterima tobatnya oleh Allah, sudah disusul dengan dosa yang lebih parah daripada dosa kita sebelum kita hijrah. Ketika kita tidak merasa memusuhi orang beriman itu termasuk bagian dari dosa gede. Jadi kalau kita membiarkan permusuhan ini terus-terusan terjadi, satu, kita mewariskan permusuhan ini kepada anak cucu kita. Ya atau tidak? Iya. Nanti anak cucu kita ngomong, bapakmu kalau ngaji di situ al-falah. Bapakku kalau ngaji di sini, kan kemarin saya sudah sampaikan. Dan bapakmu ketika ngaji di sana, bapakku saya ngaji di sana, itu bapak kita kalau ketemu itu tidak pernah tegur sapa, gara-gara beda masjid. Nanti kalau kita gede tidak usah ngaji. Supaya kemudian kita tidak usah bertengkar kayak bapak kita. Sudah kita nggak usah ngaji kayak gini aja, malah nyaman, malah kita damai. Orang tua kita tidak pernah damai. Walaupun itu baru sebatas ilustrasi, tapi mungkin nggak terjadi. Mungkin kalau kemudian kita membiarkan bahwasanya taklim yang harusnya menjadi tempat yang nyaman untuk mencari saudara, untuk mencari partner akhirat kita, tapi kita biarkan tempat taklim itu menjadi tempat yang paling subur untuk menumbuhkan permusuhan. Anak khawatir, pertama, kita akan mewariskan permusuhan kepada anak cucu kita. Loh, dosanya kita di hadapan Allah itu gimana nanti di hadapan Allah? Ketika kita tidak mewariskan kecintaan kepada orang mukmin, tapi kita mewariskan permusuhan di antara orang-orang mukmin. Antum siap apa nanggung hisapnya? Yang kedua, kalau kemudian kita tidak menyelesaikan masalah permusuhan yang sekarang sudah ada di mana-mana hanya karena beda taklim, sama-sama kitabnya Riyadhus Shalihin, sama-sama kitabnya Hadis Arba'in, sama-sama ulama yang dikagumi Imam Nawawi, tapi karena beda satu dan dua perkara akhirnya bermusuhan. Kita nggak selesaikan ini, penyakit itu nular kemana-mana. Akhi, su'ul khuluqi yu'di, penyakit buruk itu nular. Makanya kalau ada yang ngantuk di sini, sono ikut ngantuk. Contoh, bukan ngantuk. Kebangetan banget habis asar ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, saya pulang ke Bekasi. Nanti jam 7 insya Allah. Maka kemudian itu nular nanti. Dan akhirnya menjadi sebab kerusakan. Dan ketika kemudian permusuhan kita biarkan terus setelah kita bertemu di majelis taklim, akhirnya kita biarkan permusuhan. Yang kedua, banyak pekerjaan besar tidak akan pernah kita selesaikan. Gara-gara kemudian kita ketika ketemu di dunia membiarkan permusuhan yang terjadi. Dan yang paling senang siapa? Setan. Karena setan itu paling senang untuk menjadikan saya dan antum itu bermusuhan. Saya ingatkan akhi karim yang semoga Allah rahmati. Setan itu strateginya berubah-ubah sesuai dengan kondisi manusia ketika berubah. Mosok Ustaz? Iya. Mana dalil antum? Perkataan Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala. Gimana perkataan Sa'id bin Musayyib ketika mengutarakan teori itu? Bahwasanya strateginya setan itu berubah sesuai dengan kondisi kita. Beliau mengambil contoh. Orang laki-laki dan perempuan kalau mereka belum nikah, lalu mereka pacaran, strateginya setan apa kalau kemudian mendapati orang pacaran? Menjadikan pacaran itu tampak indah atau tampak menyedihkan? Yang jawab pacaran. Kalau kemudian laki-laki dan perempuan belum nikah, kira-kira strateginya setan apa? Menjadikan orang yang belum nikah ketika mereka sudah saling senang, semuanya tampak indah atau tampak buruk? Tampak indah. Kenapa kalau kita memandang pacar itu, kalau ada orang pacaran, semuanya tampak indah? Kita ngomong, itu pacar yang kamu senang itu hitam. Tidak apa-apa, yang penting manis. Nah kan gitu. Ngorok dia kalau tidur. Masya Allah, instrumen terindah yang pernah saya dengar. Kenapa kok sampai kemudian terfikir hal-hal indah ketika pacaran? Karena setan itu memberikan bumbu. Ketika setiap laki-laki dan perempuan jatuh cinta dikasih bumbu rempah-rempah. Tuh pandang indah dia. Kenapa setan itu ngasih rempah-rempah kepada orang yang belum nikah ketika belum halal itu saling seneng? Bahkan mau kentut aja harus minggir dulu 2 kilo. Baru kemudian balik lagi. Karena sesungguhnya setan itu pengen supaya ketika mereka sudah jatuh cinta berat, akhirnya bisa zina. Itu strateginya setan. Kapan? Ketika antum dan pacar antum belum nikah. Jangan antum lah, antara dia dengan pacarnya belum nikah. Kalau ada yang masih pacaran di sini, kita doakan. Kita doakan baik. Semoga kemudian disegerakan menikah. Ya usah nunggu lama-lama. Ya. Sampai mana tadi? Oh ya. Itu kemudian strateginya setan ketika belum nikah.
Tapi strateginya setan ketika antum akhirnya nikah, mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimarin madkurin halan, saya terima nikahnya dan mas kawinnya. Apakah strateginya setan tetap sama sebagaimana antum sebelum nikah? Oh enggak, kata Sa'id bin Musayyib, langsung berubah dia. Nikah. Dikasih tahu, nikah mereka. Oke, kita rubah strategi kita. Karena setan itu makhluk pintar, makanya kerajaannya di atas air, pintar mereka itu. Dan mereka itu menyesatkan manusia itu pengalamannya panjang, lebih panjang daripada umur kita. Ya, maka ketika dia mendapati ada pasangan yang kemudian sudah menikah, strateginya setan itu apa? Bagaimana menjadikan orang yang sudah nikah itu tidak dijadikan rempah-rempahnya itu saling senang sebagaimana sebelum nikah. Enggak. Diganti itu kemudian jampi-jampinya dan mantranya itu diganti. Bagaimana dua pasangan yang sudah nikah itu bisa kemudian bercerai dan berpisah. Apapun itu alasannya. Makanya ketika ada setan, ketika menjadikan orang membunuh, iblis tidak memuji. Ada setan yang bisa menjadikan manusia itu bisa kemudian bisa melakukan pencurian, iblis tidak memuji. Tapi ketika ada setan memisahkan antara suami istri, iblis kemudian berkata kepada setan yang bisa melakukan itu, nikmas syaitonu anta, sebaik-baik setan itu kamu. Jangan takbir lagi ya sama saya. Itu baik-baik setan itu kamu. Artinya setan itu paling senang kalau kemudian mendapati kemudian orang yang sudah nikah itu berpisah. Itu kata Sa'id bin Musayyib, itu dalilnya beliau. Berarti strateginya setan itu berubah terus sesuai dengan kondisi antum dan kondisi saya. Sama, ketika kita dulu belum ngaji, strateginya setan beda dengan strateginya antum, strateginya mereka kalau mendapati antum ngaji. Kalau antum belum ngaji, belum pernah ikut kajian Ustadz Abdul Somad, belum ikut kajian Ustadz yang lainnya, Ustadz Mustafa Umar dan lainnya, antum belum pernah ikut ngaji. Strateginya setan itu ketika menjebak antum dengan apa? Menjebak antum dengan dosa-dosa yang biasanya dilakukan anak muda. Apa itu? Mungkin minum khamr, congyang. Mungkin kemudian antum sampai ada yang berzina, waliyatubillah, nasallallahu alaihi. Mungkin kemudian digoda dengan dangdut. Mungkin digoda dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Kapan itu? Ketika antum belum ngaji. Tapi ketika antum sudah meniatkan, saya harus ngaji nih. Tiba-tiba antum mengatakan, saya harus ngaji, saya harus berubah. Antum mulai duduk di majelis ilmu. Ingat ya, setan ketika mendapati antum sudah mulai ngaji dan ingin berproses menjadi lebih baik, ingat, setan itu tidak meninggalkan kita. Kemudian ngepak gitu, kemudian dikoper, kemudian tereliminasi, nangis-nangis pergi. Enggak. Tapi setan itu kalau mendapati antum mengatakan, saya akan mulai ngaji di Fudamara, saya mulai akan ngaji di Madinah, saya akan ngaji di sini, saya akan ngaji di sini. Setan itu kemudian langsung rapat. Ini sudah ngaji. Godain dangdut, udah enggak mempan. Dangdut koplo, enggak mempan dia. Terus apa yang kita lakukan? Setan kemudian rapat, kemudian ayo kita ganti dengan yang lainnya. Apa yang kita ganti? Supaya nanti ketika dia sudah ngaji, maka dosanya diganti. Dosanya itu apa? Menikmati permusuhan di antara orang beriman ketika prosesnya, ketika meniti jalan ilmu menuju kepada surga. Dan akhirnya setan keplok tangan ketika mendapati antum dan saya sudah ngaji ketika memperbaiki jalan akhirat kita. Tapi sembari kita memperbaiki jalan akhirat kita, kita ini menaruh pupuk yang sangat bagus di dalam hati kita untuk memusuhi orang yang beriman. Kenapa? Setan itu tidak pernah berputus asa untuk menjadikan kita bermusuhan. Masa Ustaz? Iya. Mana dalil antum bahwasanya setan itu pengen menjadikan kita bermusuhan? Loh, antum apa tidak pernah toh mendengarkan hadis Nabi ketika Rasulullah bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa aya'buduhul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fi tahrishi bainahum." Setan itu tidak pernah setan itu sudah putus asa untuk menjadikan dirinya kembali disembah di tanah Arab. Sudah putus asa. Jadi setan itu sudah tidak ada lagi harapan untuk menaruh patung Lata, Uzza di Ka'bah, itu sudah nggak ada harapan. Dia sudah putus asa. Dulu ketika Rasulullah sebelum menang dalam dakwah, 360 patung ditaruh di dalam Ka'bah. Dan itu kerjaannya iblis dan setan. Tapi setelah dakwahnya Nabi berhasil, setan itu sudah putus asa. Tidak mungkin lagi akan naruh Lata dan Uzza di situ. Sudah tidak mungkin. Kata Nabi,
Tetapi ketika Rasulullah mengatakan ketika dia berputus asa untuk menjadikan patung ada kembali di Makkah, yaitu di Ka'bah. Tapi setan kalau berputus asa di situ ada satu yang tidak pernah mereka putus asa apa? Fit tahrishi bainahum, yaitu tidak pernah putus asa untuk menjadikan kalian itu tahrish. Tahrish itu apa? Bermusuhan. Berarti kerjaannya siapa? Kalau kemudian anak dan antum kemudian membuang muka ketika ketemu orang, itu kerjaannya setan. Kalau kemudian sama-sama kita beriman. Kalau imannya kita sama, kemudian kita tunduk dan patuh kepada kitabullah, menggunakan tafsir sebagaimana para ulama terdahulu, dan tidak pernah menggunakan hadis-hadis palsu. Kita semuanya sama dalam masalah itu. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, harusnya kita maklumi dengan sikap yang lapang hati dan bijaksana. Tapi justru kita sikapi dengan bermusuhan. Maaf akhi, tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali adalah setan. Dan itu yang saya khawatirkan ketika kita kemudian akhirnya tidak paham. Memusuhi orang beriman itu bahayanya gede. Apa yang saya khawatirkan? Kita ketemu di dunia bermusuhan di akhirat. Dan itu saya takut. Saya takut. Kenapa? Karena kalau antum misalkan ya akhi, sudah menghujat orang, berarti antum harus siap-siap berkas yang banyak. Nanti ketika di akhirat antum harus ketemu dia untuk mempersiapkan berkas antum, untuk mempertanggungjawabkan tuduhan antum di hadapan Allah. Halah, ikhwan, kita bawa diri kita untuk menghisap diri kita di hadapan Allah aja berat kok. Antum berat-beratin dengan antum menghujat orang ketika antum menikmati permusuhan. Antum harus jelaskan semua tuduhan antum nanti di hadapan Allah. Berantakan akhirat kita kalau kita menikmati permusuhan dengan orang yang beriman. Dan itu yang saya khawatirkan menimpa kepada saya. Makanya saya mengatakan, ayolah bertemu di dunia, bertetangga di surga. Selama kita memiliki komitmen terhadap Ahlussunnah yang kita imani bersama, tunduk dan patuh kepada kitabullah, mengikuti sahabat dan mengikuti para ulama dulu, dan kita berusaha selektif dalam menyampaikan hadis, maka itu adalah komitmen kita yang menjadikan kita harusnya bersaudara. Sampai di sini paham? Paham. Setelah antum memahami sampai poin di sini, sekarang saya singkatkan dan ringkaskan. Apa yang harus saya lakukan Ustaz dalam proses taklim saya dan proses hijrah saya ketika sudah sering datang ke kajian? Apa yang harus saya kondisikan untuk diri saya? Ini saya nasihatin diri saya sendiri. Apa yang saya harus kondisikan untuk diri saya ketika saya ingin menjadi orang yang bertemu di dunia, bertetangga di surga? Apa yang saya harus lakukan? Maka setidaknya ketika kita ingin menjadikan apa yang kita ucapkan itu doa dan diwujudkan oleh Allah, bertemu di dunia, bertetangga di surga itu, maka setidaknya dalam proses hijrahnya antum, proses hijrahnya saya, karena semua orang kan berproses itu berhijrah. Ingat ya, hijrah itu tidak identik dengan orang jahat. Kalau hijrah itu identik dengan orang jahat, Nabi tidak hijrah ke Madinah. Jadi kalau kemudian kita dalam proses hijrah, saya hijrah, antum hijrah, sama-sama kemudian kita hijrah, dan kita ingin dalam proses hijrahnya kita ini benar, lalu kemudian tidak menjadikan kita ketemu musuh di antara orang yang beriman di dunia dan di akhirat, maka setidaknya proses taklimnya kita, proses kita ngajinya kita, proses hijrahnya kita, setidaknya ada 3 yang harus kita pegang erat-erat. Apa 3 perkara itu Ustaz? Yang pertama itu tolonglah kalau antum hijrah, saya hijrah, ketika kita taklim, dari manapun kita belajar, selama yang menyampaikan kita sesuai dengan kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama itu tolong jangan memaksumkan ustadz yang kita sedang senang kepadanya. Tahu maksum? Maksum itu apa? Terjaga dari kesalahan. Kenapa gitu ustadz? Karena biasanya kita itu akan gampang bermusuhan kalau kita memaksumkan ustadz kita. Kemaksuman itu, ikhwan, saya ulangi ya, ini keras saya, bukan untuk keras sama antum, tapi keras kepada hati saya yang kadang-kadang bebal untuk memahami kata-kata ini. Kemaksuman itu miliknya Rasul, dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah. Setelah wafatnya Nabi, tidak ada lagi yang maksum di atas muka bumi. Berarti siapapun yang menyampaikan ilmu kepada kita bisa salah, bisa benar. Karena banyak orang hijrah, entah di sahabat hijrah atau di tempat yang lainnya. Kadang-kadang orang kalau hijrah itu kalau sudah ngelihat ustadz, itu dimaksumkan ustadznya seakan-akan Nabi. Sampai-sampai kemudian dia memperlakukan ustadznya seakan-akan Rasul.
Siapapun yang benci sama ustadznya seakan-akan benci sama Rasul. Siapapun yang tidak sependapat dengan ustadznya seakan-akan tidak sependapat dengan Rasul. Ada yang kayak gitu atau tidak? Banyak atau dikit? Antum kan salah satunya, ya kan? Itu kemudian ternyata banyak. Padahal kemaksuman itu, ustadz itu tidak ada yang maksum. Saya bisa salah, Ustadz Abdul Somad bisa salah, semua ustadz bisa salah. Siapapun itu. Karena apa? Karena sesungguhnya kita tetap manusia biasa. Makanya kalau kita belajar ngaji, ikut taklim, berproses dalam hijrah kita menuju kepada surganya Allah, bergandengan dengan teman-teman yang kita tarik supaya menjadi sebab syafaat bagi kita. Kalau antum belajarnya, lalu antum maksumkan ustadz yang antum sedang senangi dan antum sedang gandrungi, bubar akhi, pasti antum akan menghujat siapapun yang tidak sama dengan ustadznya antum, walaupun 1 dan 2 pendapat. Dan itu salah besar. Itu salah gede banget. Kenapa? Kemaksuman yang kita berikan kepada selain Nabi itu menyelisihi manhaj penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, saya ambilkan bagaimana contoh. Ini saya sudah sering sampaikan contoh ini. Saya tanya ya, Imam Abu Hanifah, ulama besar atau ulama kecil? Ulama Pekanbaru atau ulama dunia? Jabodetabek atau seluruh dunia? Seluruh dunia. Sepakat ya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pernah berkata ketika ditanya, boleh enggak seorang wanita menikah tanpa wali? Imam Abu Hanifah, tadi kita dengar Imam Abu Hanifah ulama besar atau ulama kecil? Besar. Nah, sepakat ya. Imam Abu Hanifah berkata, kalau ada wanita menikah tanpa wali, maka hukumnya, sebelum saya menjelaskan perkataan Imam Abu Hanifah, saya tanya dulu sama antum. Bapak, yang tadi takbir. Saya nanti pengen foto sama beliau. Menikah tanpa wali boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Dalilnya apa antum? Antum ngomong tidak pakai dalil. Saya takbirin antum nanti. Boleh atau tidak boleh? Saya baru kali ini ngelihat baci merah. Dari tadi saya silau banget. Boleh atau enggak? Boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak. Orang tuanya enggak kemudian enggak ditanyain. Dia nikah sendiri. Boleh atau tidak boleh? Enggak boleh. Yakin? Insya Allah. Imam Abu Hanifah itu kalau antum buka dalam kitab ya Al-Bidayah, Bidayatul Mustahid. Imam Abu Hanifah itu dalam madhabnya beliau pernah ditanya, boleh enggak wanita menikah tanpa wali? Jawaban Imam Abu Hanifah, boleh. Dalilnya apa? Tasluhu lil mar'ati an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi irdiha. Seorang wanita itu boleh mengelola hartanya tanpa wali. Jadi kalau wanita jual beli barang itu tanpa wali boleh atau tidak boleh? Boleh. Sebagaimana wanita boleh berjual beli dengan hartanya tanpa walinya, maka dia boleh mengelola kehormatan dirinya tanpa wali. Jadi boleh nikah tanpa wali, wahai Imam Abu Hanifah? Boleh. Imam Abu Hanifah loh, ulama besar, ulama gede. Yang mana kalau beliau itu haji dan umrah, yang menyambutnya Imam Malik. Abu Yusuf itu muridnya sampai berkata, Imam Abu Hanifah itu kalau sudah ngomong gunung ini emas, tidak ada yang meragukan kalau gunung itu emas. Itu Imam Abu Hanifah. Sekarang Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Tadi antum mengatakan tidak boleh. Sekarang saya tanya lagi, boleh atau tidak boleh? Antum coba berdiri. Pakai suara, boleh atau tidak boleh sekarang? Boleh. Beliau belum ada 5 menit sudah berubah. Nih teman kayak gini nggak boleh dijadikan sahabat ya. Bercanda ya. Nanti kita foto Akhil Karim. Saya mencintai antum karena Allah. Beliau mengatakan boleh. Tadi kan tidak boleh. Sekarang boleh kan? Ya, boleh. Rasulullah itu pernah bersabda dalam hadis yang sahih. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Siapapun perempuan yang nikah tanpa dia memberitahu ke walinya dan tidak persetujuan walinya, pernikahannya batal. Saya tanya sama antum.
Boleh atau enggak boleh? Boleh atau enggak boleh? Loh, berubah lagi. Tolong panitia usir orang ini. Ini merusak taklim kayak gini nih. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Nah, tadi kata antum bilang 1 menit sebelumnya boleh. Sekarang antum yakin boleh atau enggak boleh? Enggak boleh. Jangan-jangan nikahnya tanpa sudah nikah belum? Oh, Masya Allah, pantas. Kayak gini jangan dijadikan imam keluarga ya. Enggak, beliau ini orang soleh. Itu lihat di depan. Maka kalau kita jawab ini, loh gimana ini Ustaz? Ingat, yang kita ikuti manusia atau Rasul? Rasul. Nah terus pengen, loh kok bisa Imam Abu Hanifah yang temannya dan sahabatnya Imam Malik ulama gede banget, bukan hanya ulama Dumai dan Pekanbaru, bukan hanya ulama Jabodetabek, dunia, kok bisa mengatakan sesuatu yang menyelisih Rasulullah? Ingat, Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Kufah, akhi. Kufah itu terkenal al-wadha'un, banyak pemalsu hadisnya. Ketika di Kufah tempat tinggalnya beliau itu banyak pemalsu hadis, maka thariqah dan cara metodenya Imam Abu Hanifah kalau menetapkan satu hukum itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Kenapa beliau pakai Qiyas? Karena beliau khawatir jangan-jangan hadis yang beliau dengar itu bermasalah karena banyaknya orang di sekitar tetangganya itu banyak pemalsu hadis. Beda dengan Imam Malik. Imam Malik tinggalnya di Makkah bertaburan dengan hadis-hadis yang sahih. Ini harus paham. Maka kemudian akhirnya kenapa Imam Abu Hanifah kok bisa menyelisih Rasulullah? Bukan sengaja. Kalau beliau tahu bahwasanya hadis ini sahih, betul-betul datang dari Nabi, pasti Imam Abu Hanifah itu mengikuti Rasulullah atau tidak? Pasti, karena Imam Abu Hanifah sudah disepakati beliau itu termasuk salah satu imam besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kemudian yang kita pahami, kalau setingkat Imam Abu Hanifah aja bisa salah, lu apalagi Ustadz antum di Pekanbaru, Ustadz antum di radio, saya Umar Mita, itu bisa salah itu wajar gitu loh. Dan kalau salah dalam satu perkara tidak langsung kita mengatakan ini keluar dari Ahlussunnah ini. Pernah nggak antum berani mengatakan Imam Abu Hanifah itu keluar dari sunnah? Coba saya mau dengar. Berani nggak kita mengatakan kemudian Imam Abu Hanifah keluar dari sunnah dengan satu kesalahan? Tidak ada yang berani mengatakan itu. Kenapa? Karena kita tahu kesalahan itu tidak disengaja. Sama lah. Makanya kalau kemudian kita belajar ada ustadz salah, ya wajar loh, mereka bukan malaikat. Antum kan bukan setan kan yang senang mendapati kesalahan seorang ustadz. Mana nggak nyindir. Fakta atau enggak fakta? Allahu Akbar. Antum beseni segera nikah, insyaallah. Maka kemudian di situ yang ingin saya sampaikan. Saya cuma mengatakan contoh ini untuk memberikan kepada kita sebuah pemahaman. Jangan memaksudkan orang, akhi. Kalau antum hijrah, ikut taklim. Sampaikan siapapun ustadz, perhatikan. Kalau dia menyuruh antum patuh dan tunduk kepada kitabullah, tafsirnya dengan tafsir-tafsir yang ada di antara para ulama, dan kemudian dia menyampaikan hadis yang hasan dan sahih, itu berarti dia berada di atas ilmu yang benar. Kalaupun antum 1, 2, 3 tidak cocok pendapatnya dengan pendapat antum, itu bukan berarti antum kemudian harus bermusuhan dengan beliau. Senang banget sih bermusuhan. Kita mungkin tidak sepakat dalam beberapa hal, tapi kita sepakat kalau kita ini saudara dalam iman. Itu yang kita harus pahami. Maaf ya ikhwan, ana dengan Ustaz Abdul Somad, apakah semuanya 100% sama? Enggak. Tapi apakah saya dengan beliau tidak bisa saling mencintai? Kami bersahabat, baik. Kita sering mengatakan mungkin kita tidak sepakat dalam beberapa hal ya Ustaz, tapi kita sepakat kalau kita beriman dan mari kita selesaikan PR satu persatu di dalam Islam. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan saya dan orang yang ngikutin saya. Sebagaimana itu tidak bisa diselesaikan dengan beliau dan hanya orang yang ngikutin beliau. Harus dibebankan kepada orang bareng-bareng. Makanya kenapa dalam Islam itu nyuruh kita bersaudara. Karena Allah ingin menyampaikan kepada kita. Karena ente itu tidak bisa nyelesain masalah dalam agama kalian sampai kalian itu bersaudara. Loh sampai kita sholat 5 kali, itu imamnya nyuruh kita bersaudara. Sawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Lurus dan rapatkan, jangan berselisih supaya tidak berselisihnya hati kalian. Masalahnya kita rajin nyari kaki tapi tidak rajin nyari hati setelah sholat.
Kalau nyari kaki kita rajin, tapi nggak kemudian rajin nyari hati. Padahal kita disuruh nyari kaki supaya rapat. Itu menjadi filosofi untuk kemudian kita paham. Kalau kamu sholat itu nyari saudaramu untuk kamu rapatkan. Sebagaimana itu pula di luar sholat. Paham? Makanya kemudian jangan memaksumkan ustadz siapapun kalau ada salah wajar. Kalau salah dibenerin dengan cara yang baik. Kalau saya itu dapetin ada ustadz menurut saya kurang benar, saya tidak perlu menyampaikan di forum umum. Tidak semua masalah itu dikonsumsi orang umum, ya atau tidak? Saya akan sampaikan di forum-forum yang tidak terlihat dan itu tidak perlu disampaikan kepada kita. Kenapa? Karena tidak semua itu harus masalah kita harus tahu. Cukup para ustadz calling-callingan, WA-WA-an. Kapan kita ketemuan ustadz sambil ngopi? Itu banyak ustadz yang kayak gitu, akhi. Dan ketika kita ngopi itu kadang-kadang kita saling mengingatkan, kita tukar dalil, kadang-kadang oh dalilnya antum di situ, saya dalilnya di sini. Ya sudah kita masing-masing memegang dalilnya. Antum aja yang tidak paham. Dan kita juga tidak suka untuk kemudian pamer-pamer itu di depan orang. Tapi itu yang harusnya kita mengerti. Jangan memaksumkan orang, akhi. Kenapa? Kemaksuman itu miliknya Nabi dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah. Dan tidak ada lagi yang tersisa. Saya ambilkan contoh lagi, Ali bin Abi Thalib, ulama besar atau ulama kecil? Sahabat Nabi atau tidak? Penduduk surga atau tidak? Masya Allah, penduduk surga Ali bin Abi Thalib. Kalau antum dikatakan penduduk surga, wah sudah libur kajian. Tidak ngaji, maaf ya saya penduduk surga. Alhamdulillah itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mertuanya pemimpin penduduk surga. Istrinya wanita yang dimuliakan di surga. Anaknya pemimpin para pemuda di surga. Coba. Ali bin Abi Thalib penduduk surga. Rasulullah pernah mengatakan, "Lautiyana hadhihi royah liman yuhibbullahu ahabba." Aku akan memberikan royah. Tahu royah? Royah itu tulisan la ilaha illallah dalam peperangan itu sering dibawa untuk menunjukkan bahwasanya pasukan masih ada. Itu namanya royah. Yang tulisannya la ilaha illallah. Yang sering dibaca HTI pada la ilaha illallah. Tidak nyindir, jelaskan itu tulisannya la ilaha illallah. Makanya harus belajar nahwu. La ilaha illallah, jangan dibaca HTI. Maka ketika Nabi sudah mengumumkan itu, siapa yang menerima royah itu? Yang menerima itu adalah Ali. Berarti Ali itu mencintai Allah dan dicintai Allah. Coba antum bayangkan, akhi, dicintai oleh Allah. Tapi Ali bin Abi Thalib itu kemudian pernah beliau itu mengatakan ketika ditanya, gimana kedudukan wanita kalau dia lagi hamil, istrinya meninggal dunia? Iddahnya terus gimana? Kita harus paham ya, tahu masa iddah? Masa tunggu wanita kalau sudah ditinggal suaminya sampai boleh menikah lagi itu masa iddah. Kalau wanita dicerai baik-baik, masa iddahnya berapa? Berapa bulan? A 4 bulan, B 5 bulan, C 6 bulan. Yang mana? Yang angkat tangan yang A. A 4 bulan. Yang B? Yang C? Yang tidak mengangkat tangan semoga diampuni dosa-dosanya. Ditanya baik-baik kok enggak jawab. Ini enggak ada teh ini dari tadi, udah enggak apa-apa air putih. Masa iddahnya seorang wanita kalau dia diceraikan sama suaminya itu adalah 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid kuruk itu. Kemudian kalau ada wanita hamil, masa iddahnya sampai kapan? Melahirkan. Kalau ada wanita ditinggal mati suaminya, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Lah, Ali bin Abi Thalib ditanya, ada wanita hamil, suaminya meninggal dunia. Masa iddahnya gimana wahai Ali? Ali, Pak. Ulama atau tidak ulama? Ulama. Sahabat atau tidak sahabat? Sahabat besar. Dijamin surga, dijamin surga. Ali bin Abi Thalib itu dari kecil pintar bahasa Arab. Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang wajib untuk kita cintai. Ali ketika ditanya tentang kondisi itu, perhatikan jawaban Ali. Bi'at walil ajalaini minhuma. Diambil mana sisa masa iddah yang lebih panjang, itulah masa iddahnya wanita ketika hamil dan suaminya meninggal. Artinya gimana? Kalau ada wanita baru 2 bulan, suaminya meninggal dunia, maka yang sisanya lebih panjang yang mana? Masa sampai melahirkan atau 4 bulan 10 hari? Melahirkan, masih sisa berapa? 7 bulan.
Misalkan ada seorang suami, "Bi, saya hamil lagi anak ke-13." Kaget, gitu. Kemudian stroke dia jatuh. Nah, itu masa iddahnya dihitung sampai melahirkan karena sisanya lebih panjang. Tapi kalau ada wanita HPL-nya tinggal 6 hari, suaminya meninggal dunia setelah itu 6 hari setelahnya dia melahirkan, diambil masa iddahnya yang mana yang lebih sisanya panjang? Meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Siapa yang setuju dengan apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib? Beliau ini penduduk surga. Insya Allah satu. Siapa yang mengatakan tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib? Kayak gini nih yang saya mikir-mikir balik lagi ke Pekanbaru. Siapa yang tidak setuju dengan perkataan beliau? Masya Allah ada di belakang. Baru belajar sekali sudah menyalahkan Ali bin Abi Thalib. Kebangetan ya Allah. Ali bin Abi Thalib dalam masalah itu beliau tidak benar. Dan salahnya ulama tetap dapat 1 pahala akhi. Karena mustahid. Kalau tidak benar Ustaz? Iya. Karena ada satu hadis, ada seorang wanita, suaminya meninggal dunia, beberapa hari kemudian dia melahirkan. Langsung tetangganya seorang sahabat itu mendatangi perempuan tersebut, diketok pintu rumahnya. Ya, saya ingin melamar dirimu menjadi istriku. Insya Allah. Laki-laki para sahabat itu mulia. Senang langsung ketok pintu rumahnya. Nggak usah pakai WA, kelamaan. Belum lagi kalau jarangannya sampai down kayak di sini kan. Susah nggak nyampe-nyampe. Kemudian wanita itu menjawab di balik pintu. "Loh, kalau ngelamar saya, suami saya itu baru meninggal." Kemudian sahabat tadi menjawab, "Bukankah kamu sudah melahirkan?" "Iya." "Wada'ti fa innama hiya iddatuki." Kalau kamu sudah melahirkan berarti itu iddahmu. Wanita itu tidak yakin. Wanita itu berkata, "Ya sudah, saya tanya dulu kepada Nabi." Tanya kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya ini baru kemudian istri saya meninggal dunia. Baru saja meninggal dunia suami saya. Kemudian saya baru melahirkan. Kok ada laki-laki melamar saya?" Kemudian Nabi mengatakan apa? "Akbili, terima saja kalau kamu ridho. Suami saya baru meninggal ya Rasulullah. Enggak dihitung 4 bulan 10 hari. Enggak. Kalau kamu kemudian suaminya meninggal dunia, tapi kamu hamil, masa iddahmu tidak dihitung 4 bulan 10 hari, tapi dihitung sampai kamu melahirkan." Yang kita ikuti Ali bin Abi Thalib atau Rasulullah? Rasul. Tapi salahnya Ali, itu tidak boleh menjadikan antum kemudian mengatakan ini sunnah. Bukan. Salahnya Ali tetap ulama besar, tetap seorang sahabat dijamin surga. Saya cuma pengen menyampaikan, kalau Ali, Muawiyah, kalau Ali, Imam Abu Hanifah, itu tidak boleh antum maksumkan, apalagi antum memaksumkan ustadznya antum. Kadang-kadang itu kalau saya lagi dialog sama orang itu, dia kalau sudah nyebutkan ustadznya itu seakan-akan ustadznya Nabi. Susah dialog sama orang kayak gituan. Mutek kepala saya. Tahu mutek enggak? Pusing kepala saya itu. Sudah saya tinggalkan aja. Kenapa? Dia enggak ngerti bagaimana membangun tradisi keilmuan sebagaimana para ulama salaf dulu. Sudah saya tinggalkan aja, sudah. Dan akhirnya kalau antum sudah memasukkan dalam komunitas hijrah antum, apapun itu namanya, antum kemudian sudah maksumkan ustadznya antum, pasti antum akan hujat siapapun yang berbeda dengan ustadz antum. Kenapa? Karena ikonnya ustadz antum itu seakan-akan itu adalah Rasulullah SAW. Sudah bubar. Paham di sini? Kalau ngaji jangan dimaksumkan. Ngaji aja. Kalau tiba-tiba ada ustadz yang salah, antum tidak usah seneng. Ya sudah, dalam masalah ini saya tidak sepakat sama beliau. Saya ngambil yang lain. Itu yang kita ambil. Tradisi keilmuan para ulama dulu yang kita tiru. Dan itu yang pertama. Yang kedua, bisa cepatkan. Yang kedua, kalau kemudian kita di dalam komunitas hijrah ini supaya kita ketemu di dunia, ketemu di akhirat, apa yang kedua? Yang kedua, harus mengerti sebabnya perbedaan yang terjadi di antara para ulama ketika antum ngaji. Kenapa? Karena sesungguhnya salah satu di antara sebab bertikainya manusia dan bermusuhan manusia itu tidak paham perbedaan. Contoh nih, tidak usah agama dulu. Laki-laki dan perempuan kalau tidak paham perbedaan, kalau sudah nikah, terjadinya pertengkaran atau tidak? Laki-laki contohnya, suami. Suami itu sedikit bicara. Perempuan, banyak bicara atau sedikit bicara? Banyak bicara. Ini kalau tidak paham, musuhan.
Karena tidak paham perbedaan. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Contoh, istrinya WA dia, wahai suamiku pintu surgaku yang sangat indah, di manakah dirimu? Laki-laki jawabnya panjang atau pendek? Pendek, JLN. Paham? Ini pelaku-pelakunya ini, Masya Allah. Sudah makan atau belum wahai suamiku? BLM. Kok jawabnya lama wahai suamiku? MCT. TW, tahu TW? Tahu kan gitu. Karena memang begitu. Coba kalau tidak paham, laki-laki dan perempuan itu akan bertengkar, ya atau tidak? Antara orang Jawa dengan orang antara orang Jawa dengan Sunda, kalau tidak paham perbedaan bertengkar lagi. Ya kan? Kita ini Masya Allah ya, kalau orang Sunda itu kalau minum teh, tawar atau manis? Sunda, orang Sunda. Tawar. Kalau orang Jawa kalau minum teh manis atau tawar? Manis. Ada orang Jawa datang ke orang Sundanya kaya raya, disajikan tehnya ketika dicicipi tawar. Ngomong apa dalam hatinya? Kaya raya kok pelit sama gula. Kan gitu. Karena apa? Karena dia tidak paham kalau orang Sunda itu kalau minum teh itu memang tawar. Giliran orang Sunda datang ke orang Jawa tidak terlalu kaya, dicicipin tehnya manis. Kenapa? Orang Jawa semuanya pakai gula. Semuanya pakai gula orang Jawa. Buat martabak aja, buat bakwan aja pakai gula. Makanya maaf ya orang Jawa manis-manis. Saya Jawa Tengah. Ya. Kemudian datang ke orang Jawa dicicipin tehnya, ternyata manis. Pikirannya apa orang Sunda? Baru punya gula aja sombong. Kan gitu. Itu kalau tidak paham perbedaan. Sama. Kalau kita tidak paham perbedaan itu bermusuhan. Antum kalau makan durian pakai ketan. Dari tadi itu saya diajak makan durian itu. Alhamdulillah ada yang ngajak saya makan durian di sini. Itu makan pakai ketan. Ngapain pakai ketan gitu. Makan kok durian kok makan ketan tuh enggak enak gitu loh. Makanya ayo Ustaz habisin. Enggak bisa saya. Udah satu cipin aja syarat doang. Tapi kita harus paham ini orang Pekanbaru, Bung, enggak orang Jawa. Kalau orang Jawa makan durian. Sama kulitnya? Enggak juga. Enggak juga. Maka kemudian disitulah kita apa? Lah perbedaan para ulama itu banyak. Dan saya kalau ingin menjelaskan, Masya Allah sudah 5:30. Kalau ingin menjelaskan panjang akhi, perbedaan para ulama. Tapi saya ambilkan contoh sebagai penutup poin yang kedua ini. Saya ambilkan contoh. Kita kalau megang kemaluan batal atau enggak batal? Batal atau enggak? Batal kata dia. Enggak usah ngomong Mas Syafi'i, batal atau enggak? Batal atau enggak? Batal kata beliau. Kemudian dengarkan ada hadis Nabi. Rasulullah SAW pernah ditanya, kaifa rajulun masadakarahu ya Rasulullah? Bagaimana laki-laki yang memegang kemaluan? Batal, ayungkidul wudu, apakah membatalkan wudu? Nabi mengatakan, la innama huwa bid'atun minka. Memegang kemaluan itu tidak membatalkan, karena sebagaimana kamu memegang bagian tubuhmu yang lain. Hadisnya sahih. Batal atau tidak batal? Batal atau tidak batal? Rasul loh yang ngomong. Batal atau tidak batal? Tidak batal. Dengerin lagi. Rasulullah kemudian bersabda, man masadaqarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluan batal. Wudu lagi. Batal atau tidak? Batal lagi kan? Padahal maaf ya ikhwan, kalau antum paham fikih, dua hadis ini apakah kontradiktif? Ya tidak mungkin Nabi kontradiktif. Nah terus gimana para ulama? Masya Allah ya. Para ulama dalam masalah sekecil ini saja perbedaannya panjang. Apa yang mereka lakukan? Ada yang namanya madhabut tarjih. Dicari mana hadis yang lebih kuat di antara dua hadis. Ada yang menguatkan hadis yang pertama, ada yang menguatkan hadis yang kedua. Salah satunya siapa? Imam Syafi'i menguatkan hadis yang kedua. Ada namanya madhabun nasakh. Madhabun nasakh itu apa? Dicari yang lebih dulu dan kemudian dicari mana yang datang belakangan. Yang datang belakangan menghapuskan hadis yang sebelumnya. Itu madhabun nasakh. Ada yang ketiga madhabul jama'. Madhabul jama' itu digabungkan. Ya, digabungkan itu saya contohnya siapa? Salah satunya contohnya kalau tidak salah Imam Malik. Berarti gimana memahami hadis itu? Kalau kamu memegangnya dengan syahwat, batal, pakai hadis yang kedua. Tapi kalau kamu memegangnya tidak syahwat, contohnya mungkin gatal, kemudian kamu memegangnya, contoh gatal dan lain sebagainya, minum dulu.
Kalau kamu memegangnya tidak dengan syahwat, maka pakai hadis yang pertama. Berapa pendapat para ulama di situ? 3. Makanya disitulah saya kemudian mengatakan, itulah pendapat para ulama, akhi. Makanya sering saya menyampaikan, fikih itu luas, yang sempit itu hatimu. Fikih itu luas, yang sempit itu hatinya saya ini loh, sempit ketika tidak memahami masalah perbedaan para ulama. Dan itu yang kemudian kita harus mengerti. Karena apa? Kalau semacam ini terus, tidak selesai-selesai. Kan kemarin saya sudah nyampaikan kan. Dulu antara NU dan Muhammadiyah, sekarang sudah mencair, alhamdulillah. Sekarang bermunculan lagi dalam bentuk yang lain, tapi intinya sama, bermusuhan. Nah, mungkin istri saya kangen sama saya ini kelihatannya. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, memahami perbedaan para ulama. Ini sebenarnya panjang. Ada sebab berapa para ulama berbeda pendapat, Ustaz? Ada sampai 12. Dan kalau antum paham, antum akan ma'ruf menyikapi. Makanya yang dibenci para ulama itu bukan perbedaan. Yang dibenci para ulama itu pertikaian. Makanya saya selalu menyampaikan apa? Berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Dan kalau kita ngaji supaya bertemu di dunia, bertemu di akhirat, harus paham perbedaan para ulama. Kemudian yang ketiga, harus punya akhlak yang baik. Ala kulli hal, sudah 5:30 lebih 5. Pesawat saya jam 7, jadi 1 jam sebelumnya sudah sampai di bandara. Jadi saya tidak bisa menyampaikan semuanya, tapi senang banget ketemu dengan antum sama beliau. Maaf, saya bercanda, tidak bermaksud apa-apa. Tapi memang saya mencintai antum semuanya karena Allah. Semoga kajian ini walaupun tidak sampai selesai maghrib, tapi setidaknya kajian ini memberikan kepada antum sebuah pencerahan. Kalau ngaji itu yang dicari bukan musuh. Kalau ngaji itu yang dicari adalah saudara. Kalau kita tidak sama dengan orang dalam pilihan-pilihan istihad dan pilihan fikih dan pilihan-pilihan yang lainnya, itu bukan berarti antum halal untuk memusuhinya. Karena kita ingin proses kita dalam iman itu mendapatkan teman, karena teman yang soleh itulah yang akan menjadi sebab kebaikan kita di akhirat. Ketemu di dunia, bertetangga di surga. Faham ikhwan semuanya? Saya kira itu yang saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Saya tidak bisa membuka pertanyaan karena kelihatannya dari wajahnya antum-antum semuanya ini kelihatannya antum paham semuanya, insya Allah. Mari kita cukupkan kajian kita. Senang sekali ketemu dengan antum walaupun ini hari kerja, tapi antum tetap memadati tempat ini. Semoga Allah memberi antum kebaikan, insya Allah. Saya ingin kita ngambil video bareng-bareng, kita berdoa bareng-bareng, bertemu di dunia, bertetangga di surga. Sebelum saya bertolak ke Jakarta, senang sekali berjumpa dengan masyarakat Pekanbaru, walaupun tidak berjumpa dengan seorang sahabat saya, Ustaz Abdul Somad yang sedang di Sudan, tapi melihat antum saya tahu bahwasanya inilah salah satu di antara kebaikan dakwahnya Ustaz Abdul Somad, yang semoga Allah menjaga beliau dalam kebaikan. Ada 2 buku. 2 buku ini hadiah. Hadiah ini saya berikan kepada beliau yang satu. Akhi. Barakallah. Kemudian yang satunya saya akan kasihkan sama yang bisa jawab. Langsung cepat. Pertanyaan saya adalah sebutkan 2 alasan kenapa kita harus mencari teman yang solih. Ya, betul. Berdiri, akhi. Yang pertama, jangan diulang-ulang lagi. Ya. Masya Allah. Ya. Yang kedua, amin, insya Allah. Barakallahu fiq. Ya, hadiahnya. Kita pamit dulu semua ikhwan. Saya pengen ada video
untuk kita semuanya. Saya tolong ambilkan video dari atas. Dari situ. Ayo dari situ. Video ya. Sudah, hitungin. Hitungin ya. 1, 2, 3. Berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Bertemu di dunia, bertetangga di surga. Takbir! 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 Doa kami Ustaz Abdul Somad, semoga Allah jaga dan Allah mudahkan belajarnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.